Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa berkumpul berdiskusi tentang arah ekonomi kebijakan Aceh 2020. Saudara salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang biadab ke alam yang beradab. Yang saya hormati Pak Dr. Amri yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, kemudian juga ada senior saya Bang Edi Fadil, ini aktivis kemanusiaan yang plat merah sekarang di Bapeda. Padahal saya ingin sekali berdiskusi dengan tim anggaran pemerintah Aceh, yaitu tim TAPA. Tim TAPA inilah yang bertanggung jawab terhadap 17,279 triliun anggaran Aceh. Nah, tapi setiap diskusi yang kita lakukan mereka tidak mau hadir dan tidak berani hadir. Bahkan Januari kami mengundang tim TAPA, tim anggaran pemerintah Aceh, di salah satu warung kopi, menghadirkan ketua DPR, menghadirkan DI pada saat itu, menghadirkan para akademisi, mereka tidak datang. Nah, lalu di media disampaikan pariwara, disampaikan iklan, pencitraan segala macam bahwa APBA kita tercepat di Indonesia. Ini pembodohan publik. Ini pembodohan publik. Kenapa saya katakan pembodohan publik? Yang pertama, di awal September Sumut udah duluan. Yang lebih parah lagi, APBA 2020 itu dibahas selama 4 hari. Bayangkan dokumen setebal 1812 halaman. 1812 halaman. Kalau Bapak Ibu mau dokumennya nanti saya kirimin. Dan itu juga ada di situs pemerintah yang baru diupload setelah publik terus mendesak untuk dipublikasi. Kenapa harus dipublikasi? Yang pertama, anggaran keuangan itu adalah anggaran publik yang wajib dipublikasi oleh seluruh pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Jokowi saja mempublikasi, di teman-teman bisa buka dokumen APBN di situs Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Kemudian juga APBD seluruh provinsi juga wajib dipublikasi. Itu bukan informasi rahasia, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan lebih tegas lagi dijelaskan di dalam PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa segala informasi nota keuangan daerah wajib dipublikasi di dalam pasal 214. Dan penegasan lagi di dalam pasal 215 PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah akan dikenakan sanksi kalau tidak mempublikasinya. Nah, hari ini di Aceh lagi ribut antara eksekutif dan legislatif bicara masalah dokumen RKA atau dokumen DPA. Apa itu? Rencana Kerja Anggaran. DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Ada 47 SKPA di Aceh. Nah, karena hari ini teman-teman panitia memberi saya topik kupas tuntas APBA 2020, maka akan saya berbicara di sini. Saya tadi saya print dokumen Pergub 80 2019 tentang penjabaran APBA Kanun 12 2019. Dokumen inilah yang saya maksud, ada 1812 halaman. Bahkan juga di situ ada yang masih ditutupi karena di dalam dokumen tersebut ada 13 lampiran. Sampai lampiran investasi Aceh, dana cadangan Aceh ada di situ. Tetapi tahun ini tidak dipublikasi. Dana cadangan Aceh ada 1 triliun lebih yang selama ini di deposito. Dan kita juga nggak tahu siapa yang menikmati angka deposito tersebut. Karena saya buka pendapatan dari deposito itu dana 1 triliun hanya 5,6%. Apakah mungkin 1 triliun itu bunga depositonya sekian? Setelah kami pelajari dokumen APBA 2020, kita berbicara dengan data, bukan hoax. Kita berbicara dengan data. Apakah APBA 2020 itu sudah pro rakyat? Ada yang bisa menjawab? Oh, ini sudah dilakukan pemberdayaan rakyat. Penurunan angka kemiskinan dari 15,32% menjadi 15,01, yang menurun 9.000 kata BPS.
9.000 dengan sumber daya 17 triliun. Tadi Pak Kepala BI menyampaikan bahwa APBA kita itu tertinggi di Sumatera. Saya koreksi sedikit Pak, bukan tertinggi di Sumatera, tapi tertinggi di Indonesia setelah Jawa, setelah 3 Jawa. Anggaran DKI itu 89 triliun, kemudian yang kedua Jawa Barat 34 triliun, kemudian yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Jawa Tengah, yang kelima Provinsi Aceh 17,279 triliun. Jadi bukan di Sumatera, nomor 5 tertinggi di Indonesia, tapi kontraproduktif. Angka kemiskinan kita nomor 6 tertinggi di Indonesia, nomor 6 tertinggi di Indonesia. Angka pengangguran kita nomor 2 tertinggi di Sumatera. Jadi semua nggak ada yang bisa dibanggakan dengan kondisi Aceh hari ini. Bukan kita terus mengkritisi pemerintah, tapi itu data yang berbicara. Kalau soal pencitraan media mungkin mudah saja. Nah, sekarang saya masuk ke, saya akan coba bedah apa saja isi 17 triliun itu. Apa saja isinya? Pertama, dari 17 triliun, 4 triliun habis untuk belanja pegawai. 4 triliun. Bayangkan, tahun lalu itu hanya 3, sekian triliun. Di dalam belanja langsung, belanja pegawai itu 2,8 triliun, tahun lalu 2,5. Yang lebih parah itu di dalam belanja langsung pegawai, belanja untuk kegiatan, untuk honor kegiatan, udah dapat gaji dan tunjangan. Perlu teman-teman ketahui 38 item tunjangan di dalam belanja tidak langsung. Tunjangan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tunjangan itu nah dalamnya. Makanya lahirlah anggaran 4 triliun. Dan yang lebih parah, kalau 4 triliun itu kalau kita bagikan dengan anggaran APBN 17 triliun mungkin kecil, 23%. Tetapi data menunjukkan 2019 belanja pegawai hanya 19%. Tahun ini naik menjadi 23%. Yang lebih parah lagi kalau kita bicara APBA tanpa otsus kita tahun ini 8,327 triliun. APBA kita hanya 8,9. Nah, 8,9 bayangkan, 8 setengahnya itu untuk belanja pegawai. Itu baru belanja pegawai, belum saya cerita belanja-belanja lainnya. Bentar lagi akan saya sampaikan. Jadi yang pertama belanja pegawai itu 4 triliun. Kemudian kita dihebohkan dengan kemarin defisit anggaran JKA, dana premi jaminan kesehatan Aceh, ada 478 miliar di dalam APBA, dan itu hanya cukup sampai bulan Mei kata pemerintah. Defisit 7 bulan. Nah, saya mau bandingkan sekarang angka 478 miliar untuk JKA masyarakat Aceh itu adalah untuk 2.054.000 rakyat Aceh. Di luar PNS, PNS itu punya, di sini juga udah masuk ke dalam jaminan khusus. Ya, tidak sama dengan kita rakyat jelata. Kalau PNS itu rakyat jelita. Mereka punya kelas khusus, jadi tidak masuk ke dalam yang 478 miliar. Itu kalau di rumah sakit itu kelas paling ekonomis. Nah, saya sekarang mau bandingkan 2 juta rakyat Aceh itu dapat jaminan asuransi 478. Tapi kita lihat di luar belanja pegawai, tahu nggak Bapak Ibu berapa perjalanan dinas di Aceh ini di 47 SKPA? Perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas di Aceh itu setara dengan dana JKA untuk 2 juta orang. Kalau teman-teman buka APBA, jumlah perjalanan dinas di Aceh itu 472 miliar. Setiap dinas rata-rata 30 miliar habisin anggaran untuk perjalanan dinas. Bayangkan betapa borosnya pemerintah Aceh hari ini. 472 miliar yang tersebar di 47 SKPA. Jadi mohon maaf, mungkin saya akan bicara apa adanya. Selama ini saya posting di media sosial. Mungkin kalau teman-teman birokrasi sakit ego, sakit gigi, satu-satu saya di screenshot oleh people in, katanya ya sekarang muncul people in dan people on. Kami bukan people in, bukan people on Pak, tapi people on, akan selalu on, akan selalu hidup untuk mengkritisi pemerintah Aceh. Jadi tidak ada urusan dengan people in atau people out. Anak muda harus on, jangan layu sebelum berkembang. Kemudian kita bercerita tadi udah 2 item, belanja pegawai, kemudian perjalanan dinas, kemudian ada lagi belanja jasa kantor. Berapa belanja untuk membiayai
Jasa aparatur pemerintahan 413 miliar. Kemudian belanja apa lagi? Beli mobil dinas. Desember kami publikasi di media nasional dan lokal, 100 miliar lebih setiap tahun untuk belanja mobil dinas. Bayangkan ada mobil dinas 4,2 miliar di Aceh, ada mobil dinas 2,1 miliar di Aceh. Silakan Anda buka sirup LKPP. Saya semua bicara dengan data. Rata-rata mobil kepala dinas itu minimal Fortuner, harga 700 sekian. Kabit pun hampir semua kabit di provinsi Aceh ini dapat mobil dinas baru. Tahun ini juga anggarannya 133 miliar untuk beli mobil dinas. Nah, sekarang lanjut lagi. Berapa biaya perawatan kendaraan di Aceh? Tahun ini dianggarkan 66 miliar hanya untuk merawat mobil. Luar biasa kan? Udah beli mobil tahun lalu 100 miliar lebih, tahun ini tambah lagi 133 miliar, tambah lagi biaya perawatan, bahan bakar segala macam. Bahkan kalau kita mau telusuri banyak efektif biaya perawatannya. Mobil pribadi tapi masuknya anggaran dinas. Jadi kita buka-bukaan, tidak usah munafik. Di Aceh ini banyak orang munafik hari ini. Saya mau menyampaikan. Jadi kalau di mulut itu selalu bicara insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, tapi dalam perbuatan masya Allah. Jadi itu yang terjadi di Aceh hari ini. Saya mau menyampaikan, kalau dulu generasi terdahulu sebelum kita itu lahirnya GAM, lahirnya referendum, tadi ada Bang Nazar di sini. Yang mereka lawan adalah ketidakadilan pemerintah pusat. Tetapi hari ini kita anak muda Aceh, yang harus kita lawan adalah kebiadaban para perampok anggaran di Aceh. Itu. Sekali lagi saya ulangi, kebiadaban para perampok anggaran di Aceh. 17 triliun, bayangkan. Jadi jangan mahasiswa terutama adik-adik, saya belum usia, saya mau menyampaikan siapa yang salah terhadap kondisi Aceh hari ini termiskin di Sumatera. Aceh pengangguran kedua tertinggi. Salah satunya kampus Darussalam ikut bertanggung jawab. Kampus Darussalam ikut bertanggung jawab. Tahun 1959 dibangun usia 1961 dibangun 62 dibangun UIN, 60 tahun lalu Aceh punya cita-cita, Darussalam punya dulu cita-cita, tapi hari ini cita-cita Darussalam itu sudah hilang arah. Kampus diam di saat kondisi Aceh hari ini kita terus dengan data-data kita malu. Saya juga malu untuk membuka data tersebut karena prosesnya negatif semua. Apa yang positif di Aceh saat ini? Bicara narkoba kita juga nomor 2 tertinggi. Apalagi tidak ada prestasi yang bisa kita banggakan. Nah, oleh karena itu kenapa saya ulangi tadi, kampus ikut bertanggung jawab terhadap kondisi kemiskinan ini. Karena kampus ini diam. Ada 2 kampus, jantung hati rakyat Aceh. Kalau bahasa saya, jantungnya sedang stroke stadium 4, hatinya sedang kanker hati. Mungkin saya dapat rektor Unimal. Ya, alhamdulillah. Mungkin harapannya bisa ke Maluku Saleh. Kalau ini jantung hati rakyat Aceh, maka kita tambah lagi, Unimal itu harus jadi paru-parunya Aceh. Harus jadi paru-parunya Aceh. Kalau Darussalam jantung hati, paru-parunya itu ada di Unimal. Ya semoga Pak Rektor bisa menjalankan itu. Jadi itu, kemudian yang paling menarik karena ini Darussalam, saya mau bicara beasiswa Pak. Berapa anggaran beasiswa pemerintah Aceh? Teman-teman yang hadir di sini, boleh nggak saya minta tunjuk tangan siapa yang menerima beasiswa pemerintah Aceh? Begitu S1, S2, S3. Boleh nggak 1 atau 2 orang? Ada nggak di sini yang menerima beasiswa pemerintah Aceh? Ada nggak? Baik itu aspirasi dewan 1 orang atau aspirasi reguler di BPSDM? Ada nggak? Nggak ada. Nah, ada 1 orang ya. Saya sekarang mau buka data. Di 2019, di 2018, kalau teman-teman buka e-planning pemerintah Aceh, itu ada alokasi anggaran beasiswa itu 125 miliar. Yang terus kami kritisi untuk dipublikasi siapa aja penerima dana tersebut. Bukan hanya punya anggota DPRA, kecil sekali itu hanya 24 miliar dari puluhan anggota DPRA. Tapi yang regulernya itu teman-teman mahasiswa harus tahu 125 miliar itu tahun 2018. Tahun lalu kami juga mengkritisi ada 72 miliar anggaran beasiswa di BPSDM. Siapa penerimanya? Pernah nggak dipublikasi? Ini tidak pernah, kita nggak tahu.
Sering saya kritisi, yang menerima siapa? Bukan anak-anak orang miskin yang di kampung-kampung, anak pejabat, anak kepala dinas, mohon maaf, anak kabit yang punya akses dalam. Jadi kita terbuka, ini anggaran publik, kita buka-bukaan semua. Jadi tidak usah munafik dalam mengelola anggaran rakyat ini. Jadi itu. Kemudian tahun ini juga ada beasiswa, dan perlu juga diketahui di dalam APBA ada beasiswa PNS. Dari mana anggaran? Kalau tahun ini saya buka tadi sekitar 9 miliar sekian. Dari mana sumber dananya itu? Dari dana OSUS. Teman-teman buka dokumen pelaksanaan anggaran di BPSDM, sumber anggaran beasiswa PNS itu dari dana OSUS. Nah, bicara lagi dana OSUS, Pak. Dana OSUS kita ini sudah warning, sudah 12 tahun. Tahun 2022 itu terakhir kita 2% dari DAU. Tinggal 2 tahun lagi. Ini 2020, 2021, 2022, 2023 sampai 2027 itu tinggal 1% dari DAU, dana alokasi umum. Kalau sekarang 8,3 triliun, di tahun 2023 tinggal 4. APBA mungkin tinggal sekitar 12 triliun. Ini warning bagi Aceh. Kenapa warning? Mau dikemanakan dana OSUS selama ini? Saya sampaikan lagi, dana OSUS juga untuk beli mobil di SKPA. Teman-teman bisa lihat media sosial saya posting itu RK beberapa dinas, di dinas Disperindak, di dinas DPM PTSP, anggaran beli mobil dan perawatan mobil itu dari sumbernya dari OSUS. Jadi dana OSUS Aceh yang sudah 80 triliun itu habis untuk membiayai birokrasi di Aceh, habis untuk membiayai segala macam kebutuhan dan gaya hidup aparatur di Aceh. Ini yang terjadi. Jadi jangan terus kita katakan siapa yang milik siapa dana OSUS. Seharusnya dana OSUS itu adalah milik anak-anak yatim, korban konflik, dan janda yang 32 tahun berlumur darah dan air mata di Aceh. Bukan dinikmati oleh birokrasi. Oke, saya lanjut. Saya juga menarik, jangan hanya saya kritisi belanja aparatur, saya juga melihat belanja produktif di dalam APBA. Di sini ada di 2020 ada belanja bibit ternak. Nah, saya menyampaikan belanja bibit ternak di APBA itu 88 miliar. 88 miliar. Ya. Siapa penerima 88 miliar bibit ternak tersebut? Saya coba berasumsi, kalau 88 miliar itu dibeli kambing dengan harga 1 juta aja, berapa puluh ribu kambing? 88 ribu ekor kambing. Coba dibagi rata pemerataan ekonomi, bagikan ke pengangguran 147 ribu yang ada di Aceh, selesai pengangguran di Aceh. Kalau itu mau dilakukan oleh pemerintah Aceh, kalau itu mau dilakukan pemerataan ekonomi yang harus dilakukan di Aceh ini, karena ketimpangan ekonomi sangat besar di Aceh antara yang dekat dengan penguasa sama yang tidak punya akses. Nah, di luar bibit ternak, saya sampaikan lagi, ada bibit tanaman di beberapa dinas pangan, dinas pertanian di Istanbul. Ada 112 miliar bibit tanaman, ya setiap tahun itu ratusan miliar. Siapa penerima bibit tanaman tersebut? Pernah nggak kita lihat masyarakat itu ini bibit bawang dibantu dari APBA, bibit cabai? Ada. Tapi apakah sesuai? 112 miliar. Bayangkan kalau 112 miliar, saya coba berasumsi dibagi aja, satu kakak itu penduduk miskin dibiayai modal 5 juta, itu 22.000 keluarga miskin bisa tertangani. Tentu dalam pembinaan dan pengawasan. Tapi pola-pola seperti itu tidak dilakukan di Aceh saat ini. Jadi kita jangan terlena dengan pencitraan di media. Mungkin banyak statement saya sering mengkritisi itu, ada beberapa media tidak akan memuat karena akan hilang belanja publikasi di APBA. Belanja publikasi itu juga puluhan miliar di APBA, setiap dinas itu 1 miliar lebih. Jadi itu yang terjadi. Itu belum saya sampaikan banyak lagi anggaran operasional aparatur lainnya. Di sini catatan saya sudah 5 triliun lebih. Bahkan pengadaan komputer. Nah, ini yang menarik lagi Pak, masalah pengadaan laptop atau komputer. Tahu nggak berapa harga laptop di Aceh? Milik SKPA. Ada yang 40 juta satu. Laptop apa 40 juta? ROG.
Di salah satu dinas, saya nggak perlu ini sebutkan aja karena sesuai data Sirup, di BPKA itu pengadaan 60 unit laptop seharga 2,7 miliar. Kemarin datang Kepala Ombudsman RI, Pak Ahmad Swedi kemarin shock ketika saya presentasi. Karena saya buka Kementerian Keuangan aja, Kementerian Keuangan, teman-teman bisa buka Sirup LKPP, itu harga laptop 8 juta sampai 15 juta. Di Aceh itu 40, Ombudsman pusat aja kaget. Beli Ombudsman aja 13 juta dari APBN. Dan ini juga rawan indikasi korupsi. Rawan indikasi korupsi. Yang terjadi, saya mau sampaikan ke teman-teman, APBN itu tidak seindah yang Anda lihat, karena yang dipublikasi itu hanya kulitnya saja. Kalau kita buka rincian, belum saya jelaskan rincian siapa aja yang melaksanakan perjalanan 472 miliar. Ada per program itu sampai 50 orang dari dinas untuk perjalanan dalam satu waktu. Itu bisa kita lihat di RKA atau DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Teman-teman mau nanti itu bisa saya kirimkan atau silakan di download di website PPID. Tetapi hari ini saya monitor di website PPID, tidak semua dinas itu dipublikasi DPA-nya. Banyak DPA yang masih disembunyikan, seperti dinas pendidikan masih disembunyikan DPA-nya. Karena itu informasi publik, wajib dipublikasi. Nah, kemudian saya kembali ke dunia mahasiswa lagi, masalah beasiswa tadi. Andai saja 125 miliar bisa teman-teman bagi, kalau misalnya mau didistribusi ke seluruh mahasiswa Aceh, saya rasa yang kuliah di Unsia, UIN, Unimal, UTU dan semuanya bisa gratis beasiswa di Aceh. Bayangkan 125 miliar kita bagi rata 5 juta. Satu orang pemerataan dapatnya berapa? Coba dibagi, 25.000 mahasiswa Aceh bisa dibantu beasiswa. Tapi ini tidak pernah dilakukan karena yang menikmati apa? Siapa? Mereka yang dekat dengan birokrasi, yang dekat dengan pejabat. Ada yang menikmati beasiswa Aceh sampai 1 atau 2 miliar karena tidak dilakukan pemerataan. Kalau teman-teman mahasiswa ini, saya mau provokasi nih, mau provokasi teman-teman mahasiswa. Karena kita provokasi kebenaran. Ya. Minta BPSDM publikasi siapa aja penerima beasiswa tersebut. Dorong sama-sama, jangan kami terus yang korak-korak, tapi yang menikmati itu alhamdulillah adik-adik semua. Kalau teman-teman mahasiswa mau mengkritisi, saya yakin Unimal, UIN, Unsia bisa gratis beasiswa. Dorong pemerataan. Kayak saya sampaikan tadi, 125 miliar siapa yang nikmati? Dibagi 5 juta satu mahasiswa, 25.000 mahasiswa Aceh bisa dibantu, Pak. Itu yang terjadi. Tapi apa mau dikata, teman-teman juga diam. Jadi banyak sekali anggaran di Aceh ini yang di luar akal sehat digunakan. Banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil yang saya sampaikan. Kemudian pemerintah Aceh katanya sudah bekerja untuk rakyat, belanja publik besar. Nah, belanja tidak langsungnya sudah dikurangi. Yang terjadi malah sebaliknya. Kita kemarin juga buat infografis ya. APBA paling kacau ini tahun 2020, Pak. Paling kacau APBA-nya. Ini data yang berbicara. Kenapa saya katakan paling kacau? Pendapatan kita cuma ke 2,6 triliun. Pendapatan kita, belanja pegawai kita 4 triliun. Bayangkan ada dana OSUS di situ. Kalau kita 2027 tidak ada lagi OSUS, APBA itu untuk gaji pegawai dan perjalanan dinas saja udah selesai, udah habis. Gak ada yang namanya lagi untuk JKA. Jangan harap ada JKA lagi kalau tidak ada dana OSUS. Kalau kita mau hitung-hitungan 17 triliun itu 10 atau 12 triliun itu habis untuk belanja rutin aparatur. Yang ada untuk publik yang mana? Yang pertama JKA, yang kedua rumah duafa, yang ketiga yang tadi yang saya jelaskan bibit ternak, bibit tanaman, itu pun belum tentu tepat sasaran. Yang lainnya semua belanja rutin aparatur. Itu yang terjadi di Aceh. Jadi tadi saya sambung Kepala BI menyampaikan bahwa beliau optimis terhadap perekonomian Aceh agak 5%, kalau saya pesimis. Kenapa saya bilang pesimis? Karena saya lihat postur anggaran. Postur anggaran 80% itu untuk belanja aparatur. Jadi bullshit kita bicara proyeksi ekonomi Aceh ke depan itu akan bagus.
Baik, jadi nanti kita bisa berdiskusi, hanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf mungkin terutama para aparatur pemerintahan. Sudah pasti hari ini mungkin saya musuh nomor satunya birokrasi di Aceh, karena akan saya kuliti semua dinas. Di media sosial saya sudah publikasi 14 SKPA. Yang baru kita sorot itu baru belanja pegawai, baru 2 belanja. Seperti saya sampaikan tadi, ada ratusan item belanja di sini yang untuk birokrasi. Sekali lagi, kalau teman-teman mau rincian ini, ada 1812 halaman APBA ini. Kita akan tahu kemana aja semua itu. Bisa nanti email ke saya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nggak mau panjang lebar.